Selamat datang di Pak BE Channel, yang mudah jangan dibuat susah. Kali ini kita akan membahas soal TPS UTBK 2019 untuk mempersiapkan diri di UTBK SBMPTN 2020, dan kita akan bahas tentunya dengan solusi yang cerdas. Namun sebelum saya lanjutkan, silakan subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya. 61. Di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X, kita lihat keywordnya, kata kuncinya adalah fungsi. Fungsi Y sebagai fungsi dari X. Maka Y adalah fungsi dari X. Seperti ini. Nah, salah satu ciri yang melekat di fungsi, kalau di gambar grafiknya, ketika kita menarik garis vertikal seperti ini, maka garis ini tidak boleh memotong kurva lebih dari satu titik. Kita lihat pilihan A itu memotong kurva di 2 titik, berarti ini bukan fungsi. Kemudian kita tarik lagi, memotong kurva di 2 titik, juga bukan fungsi. Memotong kurva di banyak tak berhingga titik, juga bukan fungsi. Yang D, memotong kurva hanya di 1 titik, berarti ini adalah fungsi. Jadi jawabannya yang D. Sementara yang E juga, kalau kita lihat, ini memotong kurva di 2 titik. 62. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Satu lingkaran bagian ini adalah himpunan A semua. Lalu yang lingkaran yang bagian ini adalah B semua. Namun karena ini tidak memuat C, maka kita bisa tulis himpunan A digabung dengan himpunan B tanpa himpunan C, berarti minus C. Jawaban benar adalah C. Nomor 63. Hasil pengurangan 3x plus Y dibagi 3 oleh Y min 2x dibagi 2. Ini tidak boleh tertukar posisinya. Jadi yang dikurang adalah 3x plus Y per 3. Ini yang dikurang dengan Y min 2x per 2 ya. Sama dengan, karena ini operasinya pecahan, berarti kita samakan penyebut dulu. Ini 3 kali 2 6. Sehingga 2-nya dikalikan ke sini ya. 2 kali 3x adalah 6x ditambah 2y minus 3y. Kemudian ini minus-minus jadi plus. 3 kali 2x adalah plus 6x. Disederhanakan, 6x ditambah 6x adalah 12x. Kemudian 2y min 3y adalah y minus y dibagi 6. Dan kita lihat jawaban yang benar adalah A. Nomor selanjutnya 64. Pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah, ini bilangannya adalah 4, ini adalah 6. Di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Cara menentukan persamaan garis yang diketahui perpotongannya dengan sumbu koordinat seperti ini adalah kita buat silang ya. Jadi 4 dikalikan dengan X, lalu 6 dikalikan dengan Y. Maka kita tulis 4X ditambah 6Y. 4 kali 6 adalah 24. Kemudian daerahnya itu di bawah garis, jadi tandanya lebih kecil. Kemudian garis ini putus-putus, berarti tidak memuat tanda sama dengan. Kalau dia garisnya tidak putus-putus, maka akan memuat sama dengan. Kita lihat jawabannya. Tidak ada yang memenuhi, kita bagi 2 dulu. 2x
ditambah 3Y dibagi 2, 12. Kita pindah 12-nya ke kiri, min 12 kurang dari 0. Maka jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya nomor 65. Operasi titik bundar pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A titik bundar B sama dengan A tambah B, dioperasikan dulu, setelah itu dikalikan B, lalu terakhir ditambah 2. Maka nilai dari ini berapa? Ya, tentu kita yang akan operasikan dulu adalah yang dalam kurungnya minus 1 titik bundar 2. Artinya min 1 tambah 2. Ini dikerjakan dulu, kemudian dikali dengan 2. Ini kurung sekali lagi. Ditambah dengan 2. Tutup kurung. Atau sama dengan minus 2 titik bundar min 1 tambah 2 adalah 1 dikali 2 adalah 2 ditambah 2 adalah 4. Lalu kita lanjutkan operasi ini sehingga menjadi min 2 ditambah 4 dikurung dikali 4 ditambah 2 sama dengan ini 2 kali 4 adalah 8, tambah 2 adalah 10. Jadi jawaban yang benar adalah 10. C. 66. Segitiga BDC sama kaki. Ini tandanya ya. Dengan BC sama dengan DC tentunya. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Jika P36, ini 36 derajat. Kemudian Q-nya 50 derajat. Karena segitiga BDC sama kaki, maka sudut D di sini akan sama dengan sudut B yang ini. Berapa masing-masing? Tentunya 180 dikurangin 50, yaitu 130 dibagi 2, maka ini 65, ini 65. Sehingga nilai X-nya berapa? X itu sudutnya diperoleh dari mana? Berarti X ditambah sudut Q 50 ditambah sudut D yang besar ini, yaitu 101 sama dengan nilainya 180 ya, jumlah sudut dalam segitiga. Maka X sama dengan 180 dikurang 101 ditambah 50, 151. Atau X hasilnya sama dengan 29. Jadi yang benar adalah B. 67. Segi 4 ABCD merupakan layang-layang nomor 67. Saya ulangi lagi ya. Nomor 67. Segi 4 ABCD merupakan layang-layang seperti pada gambar. Jika AB sama dengan 1, AD sama dengan akar 5, maka luas layang-layang tersebut dalam satuan luas adalah bisa mencari luas segi 4 atau layang-layang ini menggunakan rumus diagonal ya, setengah diagonal 1 kali diagonal 2, atau kita bisa mencari menggunakan 2 buah segitiga yang dijumlahkan. Saya akan coba mengerjakan atau menghitung luasnya menggunakan penjumlahan luas 2 segitiga ini. Ini 1, ini siku-siku, maka sisinya AC akan akar 2 menggunakan Pitagoras. Lalu saya akan menghitung sin alfa dari sudut ADC dengan menggunakan aturan cos. Ya, kalau kita bisa tulis, maka cos alfa sama dengan
Ya, kalau aturan cos kita mulai dari yang sampingnya dulu, dikuadratkan, akar 5 kuadrat, ditambah sampingnya lagi adalah akar 5 kuadrat, dikurang sisi yang depannya, akar 2 kuadrat, dibagi 2 kali sisi yang samping kali sisi yang samping. Akar 5 kali akar 5. Diperoleh akar 5 kuadrat adalah 5, ditambah 5 10, dikurang 2 8. 8 dibagi 2 kali akar 5 kali akar 5 adalah 5. Ini bisa dicoret, ini jadi 4. Nah, karena kita butuhnya sin, maka untuk mencari sin alfa dari cos alfa, kita menggunakan segitiga trigono seperti ini. Ini alfa, cosnya itu 4/5, maka sisi depannya itu akan 3, sehingga sin alfanya sama dengan 3/5. Sehingga kita bisa peroleh luas segi 4 ABCD sama dengan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ADC. Luas segitiga ABC karena segitiga siku-siku berarti menggunakan rumus tengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 1, tingginya adalah 1, ditambah segitiga ADC, bukan segitiga siku-siku. Kita menggunakan rumus yang mana? Rumus yang seperti ini ya. Kalau saya buat, ini alfa, ini A, ini B, maka luasnya sama dengan setengah AB sin alfa. Seperti itu. Sehingga ini setengah kali, ini sudutnya, ini yang mengapit ya. Akar 5 kali akar 5 kali sin alfanya 3/5 sama dengan setengah ditambah akar 5 kali akar 5 adalah 5, ini bisa dicoret dengan 5 yang di bawah, 3/2, 4/2 atau sama dengan 2 satuan luas. Jadi yang benar adalah B. Nomor selanjutnya 68. Harga 2 pensil 5.000. 2 pensil 5.000 rupiah. Harga 1 buku B rupiah. 1 buku harganya B rupiah. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Berarti kalau 10 pensil, berapa dong? 10 pensil. Kalau 2 pensil 5.000, maka 10 pensil berapa? 10 dibagi 2, dikalikan 5.000. Sama dengan 5.000 rupiah. Sementara buku yang dibeli oleh Amir berjumlah 5 buku. Maka 5 buku berapa harganya? Berarti 5/1 atau langsung saja 5 dikalikan B rupiah sama dengan 5B. Jika Amir membayar 100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah berapa uang yang diterima? Uang kembalian itu sama dengan uang yang dikeluarkan 100.000 dikurangin total belanjanya Amir adalah 25.000 ditambah 5B.
atau sama dengan 100 dikurangi 25 adalah 75.000 minus 5B. Maka yang memenuhi adalah C. Nomor 69. Bilangan ganjil 6 angka. Yang diminta harus 6 angka atau 6 digit. 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan ini lebih kecil daripada 500.000. 500.000. Dan ini juga 6 digit. Yang dibentuk dari bilangan atau angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Ada sebanyak berapa? Karena yang diminta adalah lebih kecil dari 500.000, maka digit yang pertama di sini angkanya harus lebih kecil dari 5. Berapa? Bisa 2, bisa juga 4. Kemudian disyaratkan bahwa bilangannya harus bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu diperoleh dari digit paling belakang yang harus juga bilangan ganjil. Di sini yang bilangan ganjil adalah 5 dengan 9. Jadi di sini bisa 5, bisa 9. Ini kemungkinan bilangannya berbeda, jadi tidak ada yang sama. Maka kalau di sini 2 kemungkinan, di sini juga akan 2 kemungkinan. Ya, karena tidak ada yang bilangan yang sama. Lalu berikutnya, tempat yang tersedia ini tinggal 4. Padahal bilangan yang bisa digunakan adalah 6 bilangan atau 6 angka. Maka tempat ini sudah berapa kemungkinan yang bisa diisi? Ini sudah dipakai 1 tempat. Ini bisa dipakai 1 tempat, 2 tempat. Maka tempat ini bisa dipakai oleh 4 cara. Ini tinggal 3 cara, ini tinggal 2 cara, dan terakhir ini tinggal 1 cara. Sehingga banyaknya kemungkinan adalah tinggal dikalikannya 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Sama dengan 8 kali 3, 24. 48, 96. Jadi ada 96 cara. D. Lalu berikutnya, peluang sukses melemparkan bola ke keranjang basket adalah 3/5. Jika dia melemparkan bola tersebut 3 kali, maka peluang sukses semua lemparan tersebut adalah, peluang sukses itu 3/5. Dia melemparkan 3 kali, di mana 3-3-nya adalah sukses. Sehingga ini yang diminta adalah nanti peluang sukses, sukses, dan sukses. Sukses pertama 3/5, sukses kedua juga sama 3/5, dan sukses yang ketiga adalah 3/5. Maka peluang yang ditanyakan adalah 27 dibagi 125. B.